Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Listener, halo warga Palembang. Senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam program Bincang Ramadan. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2020 atau bertepatan pada 16 Ramadan 1441 Hijriah. Dan Smart Listener, seperti biasanya di program Bincang Ramadan kita selalu menghadirkan perbincangan yang menarik. Dan untuk pembahasan kali ini pembahasan tidak kalah menariknya dari episode-episode sebelumnya. Karena yang akan kita bahas ini temanya Iftar Jama'i bersama keluarga. Bersama narasumber yang sudah hadir, ini kita melalui via video call WhatsApp. Kita sapa langsung, ada Ustadz Dasram Effendi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sejauh ini kabar sehat, baik. Sudah segala puji bagi Allah. Di pertengahan Ramadan ya, kita menjumpai Smart Listener dan juga penonton YouTube kita ya. Benar sekali. Baik, nah Ustadz Dasram, ini tema yang akan kita angkat sangat menarik mengenai iftar jama'i bersama keluarga. Seperti yang kita tahu ya, bulan Ramadan ini kan dijadikan momen ya untuk bersilaturahmi dengan kawan lama melalui buka bersama biasanya Ustadz ya. Nah, beragam ajakan buka bersama ini mulai dari teman SD hingga geng arisan pun ini Mas. Biasanya bermunculan Ustadz. Meskipun pada tahun ini hal tersebut sepertinya sulit realisasi karena wabah dari virus corona. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Ustadz secara Islami makna dari iftar jama'i ini seperti apa? Ustadz Dasram, silakan. Baik, Smart Listener yang saya hormati dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa memang kondisi ya saat ini memang tidak seperti biasa, atau boleh dibilang di luar kebiasaan, karena memang ketika atau saat ini lagi ada wabah yang bernama COVID-19. Tapi teman-teman sekalian, yang perlu dipahami juga bahwa sebelum kita masuk ke iftar jama'i, bahwa ketika kita pahami ini adalah musibah dari Allah, sehingga kita balik lagi ke makna musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak disukai, ya, namanya ujian, musibah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Bahwa semua musibah yang ada jadi itu semua pasti sudah tertulis ya di Lauhil Mahfuz ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh mudah dalam urusan. Apa maknanya? Ketika seseorang menganggap ya atau memahami bahwa keadaan ini adalah musibah, maka dia tidak menyalahkan Allah. Benar, karena semua ini adalah masuk daripada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kegiatan iftar jama'i. Iftar jama'i yang setiap tahun biasanya dilaksanakan, setiap tahun itu menjadi program wajib ya. Baik yang muda, yang tua, arisan, lain sebagainya, mengadakan iftar jama'i di kantor. Ya. Ketika kondisi musibah, kita memahami ini adalah sesuatu tentu yang namanya musibah ya, pasti menimpa setiap orang. Ada kita diuji, takut diuji, mati saja, hidup sekali, hidup yang berarti. Ya. Tabarakalladzi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka yang kedua, dia sudah siap dengan konsekuensinya. Yang dia tentunya setiap musibah pasti ada hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah corona ini ya akan melahirkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah terbesarnya? Hikmah terbesarnya lebih sering kitanya begitu. Anando, alhamdulillah, artinya kegiatan lebih banyak di rumah, kegiatan seluruhnya dirumahkan, ya. Dan itu artinya lebih banyak kegiatan itu di rumah bersama quality time. Nah,
Karena judul kita iftar jama'i, berbuka bersama, khususnya bersama keluarga, ini pas sekali. Sekali, Ustaz, karena ya. memang dulu istilahnya kita ingin dulu kan, ini kalau di masa normal gitu, namanya buka bersama ini, apalagi seorang dai, apa seorang ustadz, apa seorang mubalik, itu biasanya keluar terus, jarang di rumah, ya. Ya semua orang-orang biasanya mengadakan kegiatan di luar, sibuk dengan masing-masing kegiatannya. Maka ketika musim begini, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah, kita bisa berbuka bersama keluarga, bahkan 24 jam bersama keluarga. Benar Ini sekali, nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hikmahnya. Baik. Nah, maka hikmah-hikmah ini, ya, hendaknya kita ambil pelajaran, kita jadikan sesuatu yang meningkat, mudah-mudahan. Nah, ini jamaah tadi, ya, selain hikmahnya, kita bersama keluarga, ya kita bisa melaksanakan bersama. Bahkan ketika kita pahami bahwa buka bersama, dalam buka bersama itu tentu kita berbuka atau kita memberikan buka kepada orang lain, ya. Beda. Baik. Ya, tentu kalau kita berbuka, namanya ya kita yang berbuka. Tapi ketika kita memberikan berbuka puasa, maka masuk dalam hadis Rasulullah SAW, "Man fattara sha'iman falahu ajru mithlu fa'ili la yanqusuhu minhu syai'un." Bahwa barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa tersebut tidak sedikit apapun. Masya Allah. Ya, pahalanya sungguh besar bagi orang-orang yang memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Maka saya ingat dulu di Al-Azhar di Mesir, itu bagaimana penduduk Mesir ketika bulan suci Ramadan itu di masjid menyediakan Maidatur Rahman. Di Maidatur Rahman itu hidangan-hidangan gitu. Jadi semua masjid menyediakan hidangan. Sehingga siapapun yang datang ke masjid itu tidak akan merasa susah dia. Tinggal duduk saja karena ayamnya sudah disiapkan, ishnya, rotinya sudah disiapkan, begitu. Tinggal duduk saja, ya. Dan itu bukan hanya di masjid-masjid, di jalan-jalan biasanya sudah ada orang yang membawa jus, ya, membawa jus atau asir, itu menyetop mobil-mobil yang sebentar lagi akan buka puasa. Nah, ini artinya kebudayaan itu memang Rasulullah SAW sudah berikan dalilnya bahwa mereka ingin bagaimana, ya, berpuasa ini bukan hanya dimiliki oleh pribadi pahalanya, juga orang lain mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Ustadz Asram. Berarti memang seperti yang Ustadz Asram katakan tadi bahwa momen puasa ini merupakan ajang tahun ini, ya, khususnya pada tahun ini di tengah pandemi corona, ini merupakan kesempatan kita untuk meningkatkan silaturahmi kita kepada kerabat-kerabat terdekat seperti itu, Ustadz, ya. Dan juga kita sebagai umat muslim juga harus pandai-pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Seperti contoh pandemi corona ini, kita kan lebih dekat dengan keluarga. Dan satu lagi yang saya petik dari ungkapan Ustadz Asram tadi, waktu Ustadz Asram di Mesir itu masyarakatnya berbondong-bondong bersedekah, menyediakan buka puasa bagi orang-orang yang berbuka puasa. Tentunya ini bahwa mereka itu tahu makna dari pahala yang akan mereka petik ketika mereka memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu sama ya pahalanya dengan orang yang berpuasa selama 1 hari. Seperti itu Ustadz Asram, ya. Benar. Nah, Ustadz Asram, ini menarik. Kalau kita kembali ke kehidupan kita normal seperti dulu, ya, sebelum pandemi corona ini kan, itu sempat tren berbuka puasa di mall. Nah, ini mungkin saya mau minta pandangan Ustadz Asram nih mengenai tren-tren yang sempat muncul, ya, beberapa tahun belakangan ini mengenai buka bersama di mall, hingga besar kemungkinan ini sholat maghribnya menjadi lupa, Ustadz Asram, seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Ustadz Asram? Mungkin bisa dibahas di segmen kedua nanti. Dan smart listener, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.